Coba deh buka berita atau scroll media sosial sekarang. Rasanya kayak isinya tuh bikin panik semua ya nggak? Ekonomi rasanya goyang, politik lagi panas-panasnya, dan ada satu pertanyaan besar di kepala kita semua. Gimana caranya kita bisa bertahan? Dan saya yakin banget Anda juga ngerasain kekhawatiran yang sama. Pertanyaannya sekarang tuh bukan lagi apa tahun depan bakal susah, tapi lebih ke gimana caranya kita hadapi ini semua dengan kepala tegak. Tapi, tahan dulu. Panik itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah rencana yang jelas. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas 5 pilar fundamental yang bisa jadi benteng pertahanan finansial Anda. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari membangun benteng arus kas, lalu menstabilkan pendapatan, mengelola utang, berinvestasi dengan cerdas, dan yang paling penting, soal pola pikir. Siap? Mari kita mulai. Pilar pertama, dan ini yang paling krusial ya, arus kas. Kenapa? Karena di masa sulit, yang nentuin kita bisa bertahan atau enggak itu seringkali bukan jabatan tinggi atau bisnis yang besar, tapi seberapa banyak uang tunai yang siap pakai di tangan kita. Oke, jadi target utamanya apa? Siapkan dana darurat yang setara dengan 6-12 bulan biaya hidup. Dan ini penting, harus dalam bentuk tunai atau yang gampang dicairkan. Anggap aja ini jaring pengaman paling absolut buat Anda. Tujuannya simpel, jangan sampai Anda terpaksa ngutang cuma buat makan atau bayar tagihan. Dan, uang tunai itu bukan cuma buat bertahan loh, tapi juga buat nangkep peluang langka. Coba lihat kisah nyata ini dari krisis 98. Uang tunai memungkinkan seseorang beli aset dengan harga yang anjlok banget dan menjualnya lagi dengan untung berkali-kali lipat pas ekonomi pulih. Ini mungkin contoh ekstrim, tapi ini bukti nyata betapa kuatnya likuiditas di saat yang tepat. Terus gimana caranya bangun benteng ini? Mulai aja dengan 2 langkah praktis ini. Pertama, tunda dulu rencana beli mobil, rumah, atau ganti gadget baru, apalagi kalau harus ngutang. Kedua, coba deh cek lagi pengeluaran apa aja yang nggak esensial, mungkin ngurangin jajan kopi atau belanja online, dan langsung alihkan dananya ke dana darurat Anda. Oke, benteng pertahanan udah mulai dibangun. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Kita nggak cuma main bertahan, tapi juga mulai nyerang. Arus kas yang kuat emang penting, tapi kita juga harus mastiin sumber pemasukan kita nggak cuma stabil, tapi juga bisa terus ada. Nah, strateginya tentu beda-beda ya, tergantung posisi Anda sekarang. Kalau Anda seorang karyawan, kinerja Anda itu pelindung utama. Jadilah orang yang berharga buat perusahaan. Tapi tetap siapkan rencana B. CV dan profil LinkedIn harus selalu up to date. Buat para pemilik usaha, jangan pernah bergantung cuma pada satu keran pemasukan. Coba diversifikasi produk atau saluran penjualan Anda. Tapi ada satu strategi yang berlaku buat semua. Bangun jaringan. Kesempatan, entah itu kerjaan sampingan, klien baru, atau ide bisnis, itu sering banget datangnya dari orang lain. Jadi jangan pernah malas buat bangun hubungan baik dengan orang di sekitar Anda. Nah, sekarang kita masuk ke pilar ketiga, ngomongin soal utang. Ini bisa jadi beban berat banget yang nahan kita pas krisis. Jadi, mengelolanya dengan benar, itu kunci buat jadi lebih kuat secara finansial. Aturan nomor 1. Yang paling fundamental dan ini mungkin yang paling susah. Berhenti bikin utang konsumtif baru. Titik. Terutama utang buat hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Kenapa? Karena saat ekonomi nggak stabil, suku bunga pinjaman itu biasanya naik. Dan ini bakal nyekik Anda pelan-pelan. Terus kalau udah terlanjur punya beberapa utang, gimana dong? Mana yang diduluin? Ada 2 strategi utama nih. Kalau Anda punya dana lebih, coba lunasin utang yang paling kecil dulu. Ini biar dapat mood booster, semacam kemenangan psikologis. Tapi kalau dana terbatas, fokus bayar minimum di semua utang dan sisa uangnya pakai buat hajar utang dengan bunga paling tinggi. Satu lagi nih, nasihat yang penting banget di masa-masa sulit kayak gini. Hati-hati kalau minjemin uang. Jangan pernah meminjamkan uang yang Anda harapkan bakal kembali. Kasih aja seikhlasnya, sejumlah yang Anda rela kalaupun hilang. Anggap aja itu hadiah, biar hubungan pertemanan atau keluarga nggak rusak. Oke, fondasi udah kuat, utang udah mulai diatur. Sekarang kita ngomongin pilar keempat, investasi. Ingat, tujuannya bukan jadi kaya mendadak ya, tapi tentang melindungi dan menumbuhkan aset Anda secara strategis di tengah gejolak pasar. Prinsip utamanya, Anda pasti sudah sering dengar, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini artinya diversifikasi. Jangan pertaruhkan semua uang Anda di satu jenis investasi, sekalipun itu emas yang katanya aman. Sebarin aja investasi Anda ke berbagai aset, bisa saham, reksadana, obligasi, atau bahkan mata uang asing. Ini buat ngurangin risiko kalau salah satu pasar tiba-tiba anjlok.
Ada satu hal nih yang sering banget kelewat, si pembunuh senyap keuntungan investasi kita, pajak. Sebagai contoh, keuntungan dari obligasi itu bisa kena pajak, sementara keuntungan dari beberapa jenis reksadana seringkali bebas pajak. Perbedaan kecil ini bisa ngaruh banget ke hasil akhir investasi Anda, jadi selalu perhitungkan soal pajak pas milih instrumen. Dan akhirnya, kita sampai di pilar terakhir. Ini mungkin yang paling penting dari semuanya, pola pikir atau mindset. Karena semua strategi keuangan di dunia ini bakal percuma tanpa pendekatan mental yang benar. Ini dia, perubahan mindset yang paling krusial. Saat badai datang, tujuan utama Anda bukan ngejar kekayaan miliaran. Bukan. Tujuannya adalah memastikan kapal Anda nggak tenggelam. Fokus aja buat ngamanin kebutuhan pokok dan arus kas. Urusan jadi kaya raya, itu bisa dipikirin nanti kalau cuaca sudah cerah. Dengerin ya, krisis itu pasti mengubah semua orang. Nggak ada yang kebal. Pertanyaannya simpel. Anda mau berubah jadi lebih baik atau malah jadi lebih buruk? Kuncinya itu kemauan buat belajar dan beradaptasi. Jangan cuma diam di tempat dan nyalahin keadaan. Mereka yang bisa adaptasi, merekalah yang bakal bertahan dan bahkan berkembang. Jadi, setelah kita kuatin kelima pilar ini, cara kita mandang krisis itu bisa beda banget. Ya, ini adalah sebuah ancaman, nggak bisa dipungkiri, tapi seperti yang kita lihat dari kisah krisis 98 tadi, di setiap tantangan selalu tersembunyi peluang besar bagi mereka yang siap. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda akan menjadi salah satunya?